Yo, halo sabrekar, apa kabar kalian semua? Balik lagi sama Bang Kim di channel Kaum Review. Kali ini Bang Kim akan ngelanjutin alur cerita manhwa yang berjudul Pahlawan Bintang yang Terzolimi part ke-13. Buat kalian semua yang belum nonton part sebelumnya, Bang Kim saranin buat nonton terlebih dahulu supaya kalian nggak ketinggalan alur ceritanya. Juga buat kalian semua yang belum subrek, silahkan disubrek terlebih dahulu, serta tinggalin like dan komentar kalian sebanyak-banyaknya. Oke lah, nggak usah lama-lama, kita langsung saja masuk ke dalam alur ceritanya. Di akhir part sebelumnya yang menceritakan kejadian awal Sung Jae yang kehilangan ibunya, dan di part kali ini Sung Jae dan ibunya yang akan dilahap oleh disaster nampak dapat diselamatkan oleh Jae-won. Namun karena ia menyelamatkan Sung Jae, ia mempertaruhkan nyawanya sendiri. Para penduduk yang mulai merasa panik ketika mengetahui jika disaster itu memakan manusia, dan disaster itu mulai menangkap mereka satu persatu. Sung Jae dan ibunya berlari untuk menghindari serangan dari disaster tersebut. Karena serangan itu nampak semua terlihat kacau dan asap yang membumbung tinggi di udara. Di tengah kekacauan itu, Ji-woo, ibu dari Sung Jae, meninggalkan Sung Jae di dalam sebuah mobil dan berpesan untuk menunggu ayahnya tiba dan mengalahkan disaster itu. Dengan sebuah senyuman, ibu berpesan kepada Sung Jae untuk menjadi anak yang pemberani. Dan setelah itu, Ji-woo ditangkap oleh disaster Miss Fortune Blood Mist. Di dalam sebuah mobil, Sung Jae pun menangis karena telah kehilangan ibu dan Jae-won. Di saat akar dari disaster itu akan mendekati mobil yang di dalamnya terdapat Sung Jae, tiba-tiba api membakar akar-akar tersebut. Ternyata itu adalah Hugo yang datang untuk menyelamatkan Sung Jae dan ibunya. Namun ketika Sung Jae berkata jika ibu dan Jae-won telah dilahap oleh disaster itu, nampak Hugo terdiam. Hal itu pun membuat amarah Hugo terpancing dan membuatnya mengeluarkan kekuatan yang besar. Namun ketika Hugo ingin menyerang disaster itu, ia melihat jika orang yang telah dibunuh oleh disaster itu berada pada pohon yang ada di pundaknya. Dan Hugo melihat Ji-woo yang juga berada di pohon itu dengan keadaan tak sadarkan diri. Hugo pun berpikir untuk tenang dan mungkin masih ada waktu untuk menyelamatkannya. Mungkin dengan cara menarik paksa dia dari sana. Hugo pun mencoba melepaskan Ji-woo dari pohon yang membelenggunya menggunakan kekuatannya. Namun ketika Hugo mencoba untuk melepaskan Ji-woo, akar dari pohon itu mencoba untuk menghalangi Hugo yang sedang berusaha. Tiba-tiba sebuah jiwa dari manusia yang tertangkap keluar dari akar-akar itu dan meminta pertolongan. Hal itu membuat Hugo menjadi tidak fokus. Lalu karena Hugo yang hilang fokus, dia pun diserang oleh akar dari disaster itu yang akhirnya membuatnya harus tertangkap. Disaster itu pun menyerap kekuatan yang dimiliki oleh Hugo melalui akar-akar tersebut. Sesaat setelah itu, sebuah serangan berupa petir menghantam disaster Miss Fortune Blood Mist itu. Hugo pun akhirnya terlepas dari akar-akar yang mengikatnya. Dan juga para penduduk yang tertangkap oleh disaster itu nampak diselamatkan. Ternyata hal itu dilakukan oleh para Saint yang bergabung untuk mengalahkan disaster tersebut. Mereka berkumpul karena Hailey, Saint Scorpion, memberitahukan jika ada disaster yang kuat telah muncul dan akhirnya membuat para Saint datang untuk mengalahkannya agar disaster itu tak mengganggu wilayah mereka. Mereka pun menggabungkan kekuatan untuk mengalahkan disaster itu dengan sekali serang. Namun hal yang tidak mereka duga pun terjadi. Ternyata disaster itu dapat menyerap energi magis yang telah mereka keluarkan dengan melahapnya. Mereka semua pun cukup terkejut melihat hal itu. Dan tidak hanya itu, ternyata luka dari serangan mereka juga mulai pulih dengan cepat. Disaster itu pun mengamuk dan menyerang mereka semua dengan menggunakan akar-akar itu.
Haize yang membuat Berir merasa jika sudah tidak sanggup untuk menahan serangan dari disaster itu. Lalu muncullah sebuah skill yang menahan disaster itu. Ternyata skill itu adalah milik Saint Libra Giselle Lauren. Hugo pun sempat bertanya kepada Hailey, apakah kau juga memanggil Libra? Namun Hailey menjawab jika ia tidak memanggil Libra. Giselle pun menyuruh Saint Gemini untuk menggunakan teleport untuk menghempaskan disaster itu. Saint Gemini pun sempat terkejut mendengar hal itu. Dan Giselle menjelaskan bukan karena kita tidak bisa mengalahkan disaster itu, namun karena disaster itu dapat mencuri kekuatan seperti yang terjadi pada Saint Sagittarius. Giselle juga berkata, jika untuk mencegah hal itu kita harus memindahkan disaster itu sejauh mungkin. Namun Saint Gemini berpikir jika hal itu akan membuat disaster itu muncul kembali suatu saat nanti. Giselle pun berkata yang terpenting disaster itu tidak berada di sini. Hugo tidak setuju dengan rencana Giselle karena disaster itu melahap jiwa-jiwa manusia dan mereka harus mengalahkannya untuk membawa kembali jiwa manusia yang tertangkap. Dan terlihat kekangan dari Giselle nampak mulai terputus. Giselle pun menyuruh Haize untuk segera menggunakan skill teleportnya. Dan akhirnya Haize pun mengeluarkan skill teleportnya. Setelah pertarungan itu berakhir, terlihat reporter menyampaikan berita tentang kejadian yang disebabkan oleh disaster Blood Mist telah dihentikan oleh para tiga Saint, namun banyak korban yang berjatuhan akibat dari kejadian tersebut. Dan reporter itu juga menyampaikan jika penduduk telah kecewa dengan Saint Sagittarius karena tidak dapat menghentikan disaster yang membuat banyak korban berjatuhan. Dan ketika Hugo sedang mengunjungi tempat untuk mengenang mereka yang telah wafat, di sana dia dicemooh oleh banyak orang dan dianggap tidak becus menjadi Saint. Dan terlihat Stephen yang menyaksikan berita itu nampak kurang senang dengan perlakuan penduduk terhadap Hugo. Begitu juga dengan Saint Aquarius. Namun hal itu berbeda dengan Yang Wei. Menurutnya seseorang harus mengambil tanggung jawab karena kejadian itu, dan menurutnya hal itu bisa menjadikan kesempatan untuk divine kader lain untuk masuk ke Korea. Dan tiba-tiba seseorang menghina Sagittarius idiot dan setengah lemah karena tidak memiliki Royal Divine Relic. Orang itu adalah Ivan Kruger yang merupakan Saint Taurus. Dan hal itu ditambah dengan pernyataan dari Saint Cancer yang menyebut jika Saint Sagittarius benar-benar lemah karena setengah dari kemampuannya telah diambil oleh Blood Mist. Stephen dan Saint Gemini yang tidak suka dengan perkataan mereka meninggalkan ruangan itu. Ternyata Stephen dan Saint Gemini masih mengkhawatirkan Hugo karena kejadian yang menimpa istrinya tersebut. Scene pun berganti di mana Hugo yang sedang berjalan menuju rumah sakit, dan di sana banyak sekali wartawan yang menanyakan tentang korban yang dibawa ke rumah sakit milik Scorpion untuk menutupi kejadian itu. Hugo pun terus berjalan dan tak memberikan sepatah kata pun pada awak media. Ketika dia sudah masuk ke dalam rumah sakit, Hugo bertanya kepada Yerin tentang di mana Jaewon. Yerin pun menyampaikan jika mereka menemukan tubuh Jaewon belakangan dan masih dalam perjalanan ke rumah sakit. Ternyata Jaewon dimuntahkan oleh disaster itu karena tidak bisa menelannya. Dan Hugo berpesan kepada Yerin untuk menempatkan Jaewon di ICU bersama dengan korban yang lain. Yerin pun berteriak kepada Hugo untuk tidak menerima semua ini sebagai kesalahanmu. Dan dia juga menyampaikan untuk menyampaikan pada dunia tentang kebenaran yang terjadi pada saat itu. Namun Hugo berkata jika dia mengatakan pada keluarga korban bahwa dengan membunuh Blood Mist jiwa mereka dapat kembali, namun jika ia mengatakan itu sama saja dengan memberi harapan palsu, karena Hugo tidak bisa memastikan bagaimana dia dapat mengalahkan disaster itu. Bahkan para Saint tidak dapat menemukan cara itu.
dan mereka memilih memindahkan disaster itu ke tempat lain. Setelah perdebatan panjang, Hugo pun pergi untuk menemui Jiwoo yang berada di ruangan ICU. Di saat Hugo telah pergi, wakil Castellan pun muncul dan berkata kepada Yerin jika alasan Hugo tidak melakukan pemakaman massal karena dia percaya jika suatu saat nanti mereka akan bangun. Dia tidak akan menyerah karena jika dia menyerah untuk menyelamatkan korban itu sama dengan ia telah menyerah untuk menyelamatkan Nyonya dan Kapten Divine Kader. Dan ketika Hugo sampai di depan ruangan istrinya, Hugo terhenti karena mendengar suara Sung Jae yang menangis. Sambil menangis, Sung Jae menyalahkan dirinya karena hal yang dia minta waktu di bandara. Dan menurutnya jika dia tidak melakukannya, ayahnya dapat mengalahkan disaster itu dan semua orang akan selamat. Hugo yang mendengar hal itu tampak sangat terpukul dan menangis. Flashback tadi pun selesai. Terlihat Hugo yang masih sangat terpukul ketika mengingat hal itu dan dia menceritakan semuanya kepada Lee Kun dan rekannya. Mereka yang mendengar hal itu tampak menangis, namun Lee Kun masih terlihat tegar. Lee Kun bertanya, apa aku seharusnya menanyakan sesuatu yang tidak penting? Hugo pun menjawab, tidak, sudah, seharusnya aku menceritakan semua ini kepadamu. Dengan raut wajah yang penuh dendam, dia akan menghancurkan Blood Mist untuk selamanya. Di tempat lain, Blood Mist mengetahui jika sisa kekuatan dari Dewa Matahari telah datang sendiri dan ditambah dengan Dewa Ular. Dan dia pun berpikir untuk melahap mereka semua sekaligus bersamaan seluruh kota. Setelah Hugo menceritakan kisahnya yang sedih itu, mereka para murid Hugo memberikan banyak hadiah kepadanya. Ketika Lee Kun sedang menikmati makanan, tiba-tiba Lily Queen memanggilnya menggunakan telepati. Lily Queen menghubungi Lee Kun karena ingin melaporkan tentang yang telah ditemukannya mengenai Sung Jae. Shin pun menunjukkan di saat Sung Jae mencoba meyakinkan Lily Queen untuk masuk ke dalam perpustakaan rahasia. Sung Jae menjelaskan dengan keyakinannya untuk menguasai skill script call yang dapat memanggil makhluk dari dunia lain ke dunia ini. Ia juga meyakini jika jiwa manusia juga bisa dipanggil menggunakan skill ini. Ternyata Sung Jae melakukan hal itu untuk mengembalikan jiwa ibunya dan Jaewon serta seluruh orang yang sudah berkorban di hari itu. Lily Queen yang mendengar hal itu pun memberikan izin kepada Sung Jae untuk masuk ke dalam perpustakaan rahasia. Sung Jae pun nampak begitu bahagia karena telah diizinkan untuk masuk ke perpustakaan. Karena tak ingin menyia-nyiakan kesempatan itu, Sung Jae mengambil sebuah Grimoire of the World Tree. Dan ternyata untuk meminjam Grimoire itu membutuhkan 187.000 poin kontribusi untuk sekte. Namun poin Sung Jae masih kurang. Ada cara lain menambahkan poin kontribusi dengan menukarkan Divine Relic. Dan dia menukarkan Bracelet Relic yang didapat dari hadiah ulang tahunnya. Dan setelah menukarkan relik itu, Sung Jae mendapatkan tambahan poin kontribusi dan membuatnya dapat meminjam Grimoire tersebut. Setelah buku itu berhasil dipinjam, buku itu mengeluarkan pengetahuan yang terkandung di dalamnya dengan sangat cepat. Bagian yang dibutuhkan Sung Jae adalah halaman 1467 yang berisi tentang skill script call. Namun ketika sedang membuka buku itu, ternyata ada seseorang yang sedang mengawasi Sung Jae. Ketika Sung Jae sedang mencari halaman di buku itu, nampak buku itu bergerak karena pengaruh dari skill seseorang. Buku itu pun berpindah dari tangan Sung Jae ke tangan seseorang yang menjahilinya. Ternyata lelaki itu adalah Yeon Si-woo, anak yang sudah mengganggu Sung Jae sewaktu di restoran dan merupakan anak dari Saint Libra. Yeon Si-woo pun bertanya, apa yang kau lakukan di sini? Kemana saja kau saat sekte kita dalam masalah? Sung Jae berkata jika dia tidak punya waktu untuk meladeninya dan serahkan buku itu sekarang juga. Namun Yeon Si-woo mencoba bermain-main dengan Grimoire yang dipinjam oleh Sung Jae. Karena merasa dipermainkan, Sung Jae marah dan mengeluarkan energi yang cukup besar. Namun Yeon Si-woo malah berkata, kau bisa sombong dan sok kuat begitu karena pria bernama Lee Kun atau apalah itu.
dan terlihat Yon Siwoo mengambil sesuatu dari dalam jaketnya. Ternyata ia mengambil kalung berbentuk timbangan dan berkata kepada Sung Jae untuk melihat ayah dan pamannya akan terbunuh. Di tempat lain, Hugo menembakkan sebuah anak panah ke udara. Ternyata itu adalah sinyal untuk menyuruh muridnya kembali berkumpul. Dan menurut wakil Castellan, itu merupakan hal bagus karena dia tidak ingin bertemu dengan Miss Fortune di malam hari. Dan wakil Castellan memberi komando untuk segera kembali berkumpul dan dia mulai mengecek setiap grup yang berpencar dengan menghubungi mereka. Kemudian setiap grup melaporkan keadaannya. Grup A aman terkendali, grup B tidak ada masalah, namun grup C tidak menjawab panggilan tersebut. Dan wakil Castellan mendengar suara seseorang yang meminta pertolongan dan terdengar sebuah ledakan besar terjadi. Lee Kun pun mencoba menenangkan Hugo yang terbakar amarah karena akan menghadapi disaster Miss Fortune Blood Mist. Kemudian Lee Kun pun berkata, "Dinginkan kepalamu, tak perlu menunjukkan emosi yang berlebihan." Dan Hugo pun menahan amarahnya walaupun tidak semudah itu untuk menahan diri. Mereka nampak terkejut mendengar suara keras dari dalam dum. Dan terlihat akar tanaman yang bergerak tak beraturan. Tiba-tiba muncul dari bawah tanah disaster yang bernama Blood Mist dan ia mengincar Lee Kun, namun Lee Kun dapat menghindari serangan itu. Lee Kun pun menggunakan kakinya untuk menahan disaster Blood Mist dan berkata, "Jadi kau yang membuat teman dan ponakanku menangis seperti anak kecil." Dengan satu tendangan, Lee Kun mendorong Blood Mist ke belakang. Namun setelah memberikan tendangan, Lee Kun sadar jika dia bukanlah disaster biasa dan terlihat kaki Lee Kun telah remuk oleh akar dari disaster itu. Lalu akhirnya part ke-13 pun sampai sini dulu nih sabrekar. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga buat kalian semua yang selalu support kami di channel Kaum Review. Tungguin part selanjutnya yang akan kita upload secepatnya. Terima kasih banyak. Bang Kim pamit, sampai jumpa di next video. See you and bye-bye.